membuat kita berani melangkah, meski jalan belum terlihat sama sekali. Iman membuat kita tetap berharap, meski keadaan tampak mustahil. Shalom. Hari ini saya mau bicara tentang iman. Iman itu bagaikan tumbuhan atau tanaman. Iman itu bertumbuh. Dan iman itu harus dirawat. Iman itu harus dipelihara. Seperti tanaman. Kalau dia tidak dirawat, disiram, diperhatikan dengan baik, maka dia bisa mati. Iman bukan hanya sekedar percaya, tetapi sebuah perjalanan yang terus bertumbuh. Alkitab berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman membuat kita berani melangkah, meski jalan belum terlihat sama sekali. Iman membuat kita tetap berharap, meski keadaan tampak mustahil. Iman membuat kita kuat, meski hidup kita penuh ujian. Iman tidak statis, tapi dia bertumbuh melalui pengalaman, melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan. Karena itu, teruslah melatih imanmu dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau cerita pengalaman saya waktu saya studi di Jerman. Saudara tahu, waktu berangkat pertama kali ke Jerman, pengetahuan bahasa Jerman saya masih minim. Saya sama sekali tidak bisa berbahasa Jerman, apalagi menulis dalam bahasa Jerman. Padahal tuntutan untuk saya bisa menyelesaikan studi doktor di Jerman itu diwajibkan untuk menguasai bahasa Jerman. Harus mampu juga menulis dalam bahasa Jerman. Tapi toh demikian, selain nekat, selain berani, saya juga menggantungkan harapan pada Tuhan. Saya betul-betul mencoba untuk meyakinkan diri saya sendiri bahwa kalau saya percaya pada Tuhan, pasti Tuhan tidak mengecewakan saya. Jika saya beriman pada Tuhan, apapun yang terjadi, pasti Tuhan akan memberi jalan keluar. Jadi saudara, kuliah S2 dan S3 di Jerman itu bukan tanpa hambatan. Ya, kalau kita beriman maka tidak ada masalah, tidak ada hambatan, sama sekali tidak. Jadi bulan awal atau 3 bulan pertama di Jerman, saya malah merasa susah dan sedih. Karena teman-teman saya yang orang Indonesia yang sudah ada di Jerman, baik bekerja atau bersekolah di sana, itu menganggap saya ini termasuk orang yang nekat dan bodoh. Ya. Sudah nekat lagi tapi bodoh, kata mereka. Ya. Karena mereka melihat bahwa
kemampuan bahasa Jerman saya terbatas. Tapi kenapa dia mau studi di Jerman? Apalagi untuk S3. Itu sesuatu yang mustahil. Yang tampak mustahil dan tidak masuk akal. Jadi saya dihina, diolok. Mereka bilang, pasti dia akan gagal. Dia tidak akan mampu menyelesaikan studinya. Karena profesor akan bicara lain, dia mengerti lain, dan dia akan menulis lain. Jadi tidak klop, ya, tidak cocok. Tidak ada koneksi. Ya. Tapi justru olokan dan hinaan itu membuat saya makin percaya pada Tuhan. Saya pulang ketika mendengar olokan dan hinaan itu, saya pulang dan berdoa dalam kamar, Tuhan sudah memberi saya melangkah begini jauh. Tuhan telah menyertai saya ketika studi S2 Teologi di Yogyakarta. Betapa ajaib, ya, penyertaan Tuhan bagi saya. Maka sekarang saya sudah ada di Jerman untuk kuliah lagi S3. Dan sebagai prasyarat saya harus juga mengambil S2 terlebih dahulu, Master of Arts terlebih dulu, untuk menunjukkan, membuktikan apakah saya mampu atau tidak untuk kuliah di Jerman, ya, ambil doktor. Jadi olokan orang lain itu justru membuat saya makin yakin pada Tuhan, makin beriman pada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong saya. Jadi saya berdoa, minta tuntunan, minta pimpinan, minta penguatan. Dan saya, semakin saya dihina, semakin saya belajar keras, ya, belajar keras, belajar bahasa Jerman. Dan akhirnya saya mampu. Saya bisa dapat ijazah bahasa Jerman sebagai prasyarat untuk saya kuliah. Dan ini membuat saya yakin bahwa kita beriman pada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Bahkan saudara, dalam perjalanan selanjutnya, mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Nanti saya akan ceritakan pada bagian lain. Jadi iman itu selalu dinamis, dia tidak statis. Iman itu selalu bergerak. Dan bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya di saat kita justru mengalami tantangan, kesulitan, bahkan hinaan dari orang lain. Saya akhirnya pulang dari Jerman dengan satu rasa syukur, bahwa saya berhasil meraih gelar doktor di sana. Ini membuktikan bahwa kalau Anda beriman, iman itu harus dibarengi juga dengan belajar dan kerja keras. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.